الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sunnatu hiyal amru al mustahabbu fi'luhu faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Mal mubahu huwa alladhi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala thawaba fihi wala iqaba. Kemarin sudah dua, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Sekarang sunnah ya dan mubah, dua hal, sunnah dan mubah. Pertanyaannya, mas sunnatu, apa itu hukum sunnah? Sunnah itu adalah hiya ya. Kalau kemarin wajibu, jawabannya huwa. Huwa itu adalah. Kenapa wajibu pakainya huwa? Karena wajibu ini adalah lafadz yang mudzakkar. Lafadz mudzakkar itu lafadz yang berjenis laki-laki, kira-kira begitulah ya. Maka kemudian kembalinya kepada huwa. Kalau yang sunnatu ada tak marbutoh ya, itu lafadz muannats ya, atau perempuan kira-kira, maka kembalinya kepada hiya gitu ya. Jadi ada huwa, ada hiya. Hiya artinya adalah sunnah adalah al-amru, perkara. Al-amru itu perkara. Dia bisa bermakna perintah, bisa juga bermakna perkara. Tapi dalam konteks ini maknanya adalah perkara. Al-amru perkara, al-mustahabbu ya. Al-mustahabbu yang dicintai. Ada kata-kata hubbun ya. Jadi istilah lain daripada sunnah adalah mustahab. Apa hukumnya sholat tahajud? Mustahab. Apa hukumnya sholat duha? Mustahab. Gitu. Selama ini kita bilangnya sunnah gitu kan. Istilah lain sunnah adalah mustahab, artinya dicintai, disenengin. Fi'luhu, mengerjakannya. Ya. Saya ulangi lagi, sunnah adalah hiya al-amrul mustahabu, perkara yang dicintai, fi'luhu, mengerjakannya. Faman, maka siapa orang fa'alahu, mengerjakan yang sunnah, tahajud, duha, ya, puasa Senin, Kamis, ya, itu namanya perbuatan sunnah. Siapa yang mengerjakannya, yanalu, memperoleh sawaban, pahala. Waman, dan siapa orang tarokahu, meninggalkannya. Lawannya mengerjakan adalah meninggalkan. Siapa meninggalkannya, la yanalu, katanya tidak memperoleh iqaban, siksa. Jadi yang namanya sunnah, Bapak Ibu, dikerjakan itu dapat pahala, dan dikerjakan itu sesuatu yang cintai Allah dan Rasulnya gitu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat siksa. Jadi kita nggak tahajud nggak dapat siksa,
nggak dapat dosa. Kita nggak duha, nggak dapat siksa, nggak dapat dosa. Kita nggak puasa Senin Kemis, nggak disiksa, nggak dapat dosa gitu. Tapi ilokan bahasa Jerman sebelah Bintaro sono, ya. Ilokan apa? Ya, ilokan apa? Kita maunya begitu doang, nggak tahajud, nggak apa-apalah, nggak dosa ini, nggak duha, nggak apa-apalah, nggak disiksa ini, nggak puasa Senin Kemis, nggak apa-apalah, nggak dosa ini. Masa iya kita cuman beralasan begitu kan gitu, iya kan? Nah, jadi perlu kita telusuri, ada rasa-rasa rugi gitu, iya kan? Sebab kalau kita ngandelin yang wajib-wajib tok, nggak bakal impas. Jangankan yang wajib-wajib tok, Bapak Ibu, seorang hamba Allah yang wajibnya luar biasa, sunnahnya istimewa luar biasa, itu juga nggak bakal impas buat membayar kebaikan-kebaikan Allah. Apalagi kalau kita punya prinsip sunnah nggak berdosa ini, kalau nggak dikerjain, ya Allah, ya berarti dia merasa cukup dengan amalia-amalia yang wajib, udah bisa membayar tiket surganya Allah. Nauzubillahi min. Jangankan bayar tiket surga Allah, kuburan kita robah jadi tipe yang agak lebaran dikit aja masih belum tentu kalau ngandarin yang wajib-wajib. Kalau kita mau merubah kuburan kita rada terangan dikit aja, belum tentu dengan amalia-amalia zakat aja yang wajib. Kita mau bikin sejuk lagi kuburan kita, belum tentu hanya ngandelin yang wajib-wajib, ya kan? Apalagi surganya Allah, ya. Semuanya itu, ya, semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah. Maka kemudian kita beribadah kepada Allah jangan hitung-hitungan. Kita beribadah kepada Allah semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah, supaya Allah juga cinta sama kita, kayak begitu. Kita ibadah karena kita senang, kita nikmat bangun malam, kita nikmat duha, kita nikmat baca Quran, dengan harapan Allah juga senang, Allah juga menikmati ibadah kita. Itu, ya, luar biasa dah ya. Semalam alhamdulillah saya pokoknya nggak berhentilah, masih ngaji aja terus gitu. Semalam ngaji sampai malam, ya, itu dibedah juga bagaimana kita ini muaranya jangan dunia semata-mata, ya, sebab kalau dunia semata-mata khawatir nanti Allah cemburu, kira-kira begitu, ya. Jangankan dunia, kemarin kita bahas ibu bapak bagaimana hadis Nabi bilang innallaha ta'ala muqbilun 'alal musalli, kan gitu kan. Allah sesungguhnya ngadepin orang yang sholat, malam yaltafit, sepanjang orang yang sholat enggak menoleh gitu. Itu baru sisi itu aja tuh nggak menoleh. Bagaimana kalau kita menoleh, Allah menghindar dari kita, Allah nggak lagi ngadepin sholat kita. Itu baru menoleh doang. Bagaimana kalau hati kita jauh ke dunia, bagaimana mata kita jauh lebih kepada dunia, bukan kepada akhirat, maka berarti kira-kira Allah lebih jauh lagi dari kita. Nauzubillah min dzalik. Ayo ibu bapak, kita mendekat kepada Allah, yakinlah Allah pun akan mendekat kita. Kita mendekat, Allah mendekat. Kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau dasarnya pengabdian kita, cinta kita, ibadah kita karena cinta kepada Allah, ya, mudah-mudahan apapun yang menjadi kebutuhan, hajat, keperluan hidup kita semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya adalah mal mubahu. Apa itu mubah? Mubah adalah huwa. Muzakkar lagi. Mubah adalah huwa allazi yang yajuzu boleh, adalah orang yang yajuzu boleh lil insani bagi orang, yang boleh bagi orang, kira-kira yang boleh bagi orang fi'luhu mengerjakannya, wa tarkuhu meninggalkannya, fala thawaba fihi
maka tidak ada pahala padanya, wala iqoba, dan juga tidak ada siksa. Jadi perbuatan mubah ibu bapak itu boleh bagi seseorang, ngerjain mangga, ninggalin monggo gitu. Iya, ditinggalin monggo, dikerjain mangga gitu ya. Sarwa kene podo wae ya, sami mawon. Artinya apa? Tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada siksa. Tuh. Tapi lagi-lagi ibu bapak, saya nggak mau sampai di sini. Saya nggak mau berhenti sampai di sini penjelasannya. Saya kepengen ajak diri dan semua saudara saya ini, bapak ibu keluarga saya, ya, ayo manfaatkan perbuatan-perbuatan yang mubah, jadi ada pahala. Emang apa aja yang mubah Ustadz? Ayo kita absen. Perbuatan yang mubah itu bapak ibu, tidur mubah. Bapak ibu tidur boleh, begadang juga boleh. Pahala enggak ada, dosa juga enggak ada. Ya. Tapi tidurnya jadi dosa. Jadi enggak baik kalau di tengah pengajian gitu, enggak bercanda. Ya, boleh. Tidur di tengah pengajian boleh ya, karena dia ntar ikut rombongan. Siapa tuh yang tidur? Si fulan. Di mana? Di pengajian masuk surga. Angkut aja udah tidur juga ikut ya. Jadi ketarik juga, biarin ya. Jadi tidur mubah. Apalagi makan apa makan? Mubah. Makan mubah. Olahraga mubah. Apalagi banyak perbuatan-perbuatan yang mubah, yang pahalanya tidak ada, dosa juga tidak ada. Tapi rugi kalau kita tidak bisa konversikan, kalau kita tidak bisa badalkan, kita tidak bisa gantikan perbuatan yang mubah ini menjadi sesuatu yang berpahala. Bagaimana caranya? Doa. Mau tidur baca doa, iya kan? Maka jadi tidur kita berpahala. Niatin tidur kita, ya Allah saya mau istirahat biar tar malam bisa bangun munajat ibadah kepadamu. Tidur kita pahala. Mau makan baca doa, iya kan? Jangan sampai doa makan sama tidur jadi satu gitu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar bismikallahumma, ya jangan jadi satu ya. Pengennya makan tapi mata merem, atau mata udah ngantuk mulut pengen gegares gitu ya. Atu-atu gitu ya. Apalagi olahraga, ibu-ibu yang ada kegiatan senam silakan baca doa bismillah tawakkaltu 'alallah, saya pengen olahraga biar badan sehat bisa ibadah kepadamu ya Allah, pahala ya. Jadi subhanallah, agama kita demikian murahnya, demikian luasnya ya, maka rugi kita kalau tidak mengerti akan hal itu, rugi kita kalau nggak paham akan hal itu ya. Maka bersyukur kita dapat ngaji, dapat informasi, dapat ilmu, jadinya tidak ada langkah kaki kita selangkah pun, tidak ada nafas kita sekali nafas pun yang tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan selangkah kaki kita, sekali ayunan tangan kita semuanya bernilai pahala, sekali hembusan nafas kita jadi pahala. Ya Allah, ya Latif, setiap kali hembusan nafas keluar asma-asma Allah, jadi setiap hembusan kita bernilai pahala. Bujuk, ya Allah, mau ngandelin pahala dari siapa? Bujuk bunai, ya Allah, ya. Kalau hembusan nafasnya hanya keluh kesah gitu. Ya, mulai entar dahnya, bujuknya ganti ama ya Latif, ultuf bina ya Allah. Duhai engkau zat yang maha lembut, lembutlah kepadaku ya Allah. Biar kalau emang susah, enggak susah-susah amat. Biar kalau emang kaya, enggak sombong, kan gitu. Itu ada kelembutan Allah. Orang kalau enggak ada kelembutan Allah, yang banyak harta jadi sombong, yang miskin juga sakit bener gitu. Yang punya penyakit dinikmatin. Ada enggak orang punya penyakit nikmat? Ada.
Ya, di situ ada kelembutan Allah. Jangankan yang sakit ada kenikmatan, jangankan yang sakit dia merasakan nikmat. Orang sehat aja belum tentu merasakan nikmat kalau dia nggak punya kelembutan Allah. Makanya Nabi sampai bilang, as-sihhatu tajun, sehat itu mahkota, la ya'rifuha illal mardo. Nggak ada yang bisa ngerasain sehat itu mahal kecuali orang sakit gitu. Iya kan? Masa iya kita mesti merasain nikmat sehat itu kalau pas lagi sakit? Naudzubillah min dzalik. Ayo kita bisa merasakan nikmat sehat ketika betul-betul lagi sehat gitu ya. Jangan sampai kita baru nyadar sehat itu nikmat ketika kita udah jeprah di atas balik. Naudzubillah min dzalik. Makanya tadi bermula dari zikir. Semua awalnya zikir. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, semalam saya dapat ilmu ya dari guru tasawuf itu, ya kan. Bapak Ibu pernah enggak gitu, bapak-bapak dulu deh, bapak-bapak pernah enggak ketika ngelihat istrinya tidur ucapannya alhamdulillah ya Allah kau berikan aku kesempurnaan iman, ya kesempurnaan iman dengan kau karuniakan aku istri yang model begini gitu. Pernah nggak kita? Ibu-ibu juga begitu. Pernah nggak ngelihat suaminya lagi bengong, alhamdulillah ya Allah kau berikan aku jaminan dari bebasnya neraka gitu. Saya ulang ibu ya, kalau bapak-bapak nikmatnya alhamdulillah ya Allah kau karuniakan aku kesempurnaan iman dengan kau karuniakan aku istri gitu. Kalau ibu-ibu alhamdulillah ya Allah kau berikan aku seorang laki-laki akan membebaskan aku dari siksa neraka gitu. Jadi tameng, keberadaan suami bagi istri itu adalah tameng daripada api neraka gitu. Keberadaan istri bagi suami adalah penyempurna iman. Sorga suami ada di bawah telapak kaki ibunya, sorga istri ada di suami gitu ya. Sorganya siapa lagi ya? Kunci sorga Bapak Ibu ada pada anak-anak perempuan kita ya. Maka lagi-lagi tuh ya, kalau Bapak Ibu udah saling doa ketika tidak ada mengetahuinya, Bapak Ibu doain istri ketika istri yang nggak tahu, ibu juga doain suami ketika suami juga nggak tahu. Ayo kita tatap anak-anak kita lagi tidur ya Allah alhamdulillah gitu. Kita bangun tidur nih, bangun tidur nggak cuma alhamdulillah ahyana ba'da mamatana, tapi kita bangun tidur buat anak kita alhamdulillah ya Allah kau berikan aku karunia anak sehat tumbuh kembang gitu kan ya. Makanya anak lagi tidur tuh boleh ya, bukan boleh, bagus dibacain sholawat, diusap-usap minimal sholawat, kemudian baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Itu doa ya dari kita orang tua buat anak kita. Ya Allah faqihu fiddin, cerdaskan dia dalam agama dan berikan dia ilmu takwil. Ilmu takwil itu ilmu menganalisa gitu ya. Pokoknya jadi orang cerdas, tapi cerdas dasarnya agama. Itu kita perhatikan anak kita ya. Mohon maaf ini Ibu, ini waktunya kelamaan ya. Cukup sampai di sini dapat dua, sunnah dan mubah. Sebenarnya ini kalau mau betul-betul dikaji nih, ngomongin sunnah aja bisa panjang ya, ngomongin mubah juga begitu. Tapi intinya kita jangan sia-siakan amalan sunnah, walaupun dia ditinggalin gak ada dosa, tapi kita harus ada perasaan rugi ninggalin sunnah. Perbuatan mubah jangan juga kita biarin begitu aja lewat tanpa ada nilai. Maka perbuatan mubah apapun kita awali dengan basmalah, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaannya boleh ditulis, nanti kita bahas pada pertemuan akan datang ya. Wa anna ya karim wa anna ya karim wa anna ya karim alhamna wa rahim wa fil lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah bi mujizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna minal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna abna'ana wa banatina talamidana tilmidatina wa hadhihi jamaah masjid nurun ala nurin wafiqna ya Allah ij'alna ya Allah min ahlil khair wal salati wal zakah wal sadaqah wal ziyarah ila Makkah ila Madinah wal tauba ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam da'wahum fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.